Sobat Genpi, jumpa lagi sama kita di Genpi Podcast, tempatnya ngobrol santai yang vibes-nya Indonesia. Bareng aku Hera, kita bakal bahas cerita-cerita menarik dari seluruh penjuru Nusantara. Nah, di episode kali ini spesial ngebahas tren Gen Z nih, yang hobinya itu healing. Iya, healing. Nah, healing ini sebenarnya emang buat self-care atau cuma pelarian ya? Nah, penasaran kan? Tema kita kali ini tuh bakal fokus ngebahas tren Gen Z dan traveling, healing buat self-care, atau kabur dari burnout. Buat tema kali ini kita kedatangan dua narasumber spesial yang keren dan kece abis. Nah, yang pertama ada Kak Immanuela Gloria Excelsia Marentek, yang biasa disapa dengan Kak Chelsea. Halo Kak Chelsea, gimana kabarnya hari ini nih Kak? Halo Kak, puji Tuhan kabar aku hari ini baik, sehat. Ya sangat baik sekali ya hari ini untuk mengikuti podcast Genpi hari ini. Berarti udah semangat banget nih ya Kak? Udah semangat dong. Oke, nah teman-teman, jadi Kak Chelsea ini salah satu mahasiswa hubungan internasional Universitas BINUS yang aktif sebagai Ketua Genpi Kota Bitung, penggiat pariwisata dan pelaku ekonomi kreatif khususnya di Kota Bitung. Keren banget kan teman-teman? Oke, kita lanjut ke narasumber kedua yang gak kalah keren. Kalau yang tadi dari Kota Bitung, nah yang ini dari Kota Semarang. Ada Kak Salsabila Atik Hoirunisa. Nah, Kak Bila ini mahasiswa psikologi UIN Wali Songo Semarang yang aktif menjadi Duta PMI Semarang tahun 2024 dan juga Duta Komunikasi BI Jateng tahun 2025. Keren banget teman-teman. Halo Kak Bila, gimana kabarnya hari ini? Halo Kak Hera, Alhamdulillah baik banget hari ini. Semoga terima kasih banyak nih ya teman-teman dari mulai Kak Hera, terus ketemu sama Kak Chelsea dan juga teman-teman dari GNP juga. Terima kasih banyak atas undangannya. Oke, keren banget nih dua narasumber kita yang kece banget hari ini yang udah siap buat ngobrol asik sama kita di Genpi Podcast. Nah, karena kita udah kenalan sama dua narasumber hebat, kita bisa mulai langsung aja kali ya. Kita ngobrol dulu nih bareng Kak Chelsea yuk. Halo Kak Chelsea. Halo Kak. Oke, Kak Chelsea kalau dari yang udah aku tahu Kak Chelsea ini udah aktif di Genpi Bitung itu dari kapan ya Kak? Itu Genpi Bitung ya terlebih khususnya tahun kemarin. Nah, aku awalnya join Genpi eh, tanpa ada yang ngajak karena emang aku udah suka dengan dunia pariwisata dan juga suka traveling, sangat suka jalan-jalan, apalagi kalau untuk underwaternya karena aku juga suka free dive, menyelam. Jadi emang aku ingin satu kali mempromosikan apa yang Kota Bitung punya. Kebetulan Kota Bitung itu sendiri pariwisata yang diangkat adalah pariwisata maritim. Jadi memang kita eh, kalau untuk promosi kita sering underwater. Jadi dengan skill yang aku punya, dengan ilmu yang aku punya, aku akhirnya join GNP untuk lebih bisa berkarya di bidang pariwisata dan tentu saja ekonomi kreatif. Karena di Kota Bitung itu sendiri kita sebagai kota kreatif subsektor kuliner yang memang diberikan langsung saat itu oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang dahulunya masih bersatu, sekarang sudah ber. Nah, kalau aku berkarya join sama Gitung waktu eh, Rakorda untuk menjadi ketua, akhirnya aku memutuskan untuk mencalonkan diri dan puji Tuhan terpilih dipercayakan sebagai ketua Genpi Bitung periode 2025 sampai 2027. Jadi aku baru terpilih tahun ini sih, Kak. Oke, Masya Allah banget sih Kak buat pengalamannya. Kalau boleh tahu nih Kak, kan Kakak udah lama nih terjun di sektor pariwisata. Hmm, Terus udah tahu sendiri di Kota Bitung itu ada banyak eh, destinasi. destinasi wisata, apalagi khususnya maritim kan. Nah, Kak Chelsea sendiri kan bilang kalau travel ini juga jadi ininya Kakak ya, apa namanya? Ya, Jadi hobi. ya, hobinya kakak. Nah, kalau dari kakak sendiri, trip seperti apa sih yang cocok buat self-healing dan apa alasan kakak sebagai Gen Z itu milih traveling sebagai pilihan self-healing?
Kalau dari saya ya pribadi, karena emang sudah basicnya saya sangat suka jalan-jalan. Jadi memang kalau setiap kali saya ada kerjaan misalnya atau terus kuliah, pasti kepikirannya, aduh aku pengen healing ke sini, pengen balik. Kan aku kuliah di Jakarta kan, di BINUS. Jadi kayak setiap di Jakarta kayak kepikiran, aduh pengen balik Kota Bitung nih, pengen pengen menyelam, pengen healing. Kalau untuk aku sendiri ya, karena aku sukanya hobinya menyelam. Jadi untuk aku itu aku memutuskan untuk healingnya aku menyelam di destinasi-destinasi wisata yang ada di Kota Bitung, terlebih khususnya. Jadi setiap ada libur libur dari kampus, pasti aku langsung pulang ke Bitung. Terus aku ya udah tiap hari Sabtu weekend atau bisa berapa kali aku pasti menyelam untuk menenangkan pikiran dari hektiknya dunia perkuliahan dan juga sambil juga apa ya, jadwalnya yang sangat padat. Akhirnya di Bitung aku lebih refresh. Jadi emang kalau menurut aku sih tipsnya, traveling ini bisa membuat teman-teman itu merasa lebih apa ya, lebih senang, lebih pikirannya lebih tenang karena kita harus, kalau menurut aku ya harus balancing gitu loh. Jadi jangan cuman Betul. bekerja tapi kalian tidak menikmati apa yang kalian kerjakan hasilnya itu loh. Kalau tips dari aku, mungkin kalau misalnya teman-teman suka traveling, cobalah untuk traveling di daerah kalian sendiri. Lihat apa destinasi wisata yang ada, mulai dari yang dekat-dekat dulu agar juga budgetnya juga tidak terlalu mahal, karena kita tahu sendiri kalau mau berwisata apalagi di daerah-daerah Indonesia Timur itu tiket pesawatnya mahal sekali kan. Jadi kita lihat dulu apa yang ada di daerah sekitar kita, terus kita nikmati saja. Begitu Oke. sih. Oh gitu, berarti Kak Chelsea ini nggak stay di Bitung ya? Ternyata. Mm-mm, tapi ya Oh. makanya, tapi aku tahun ini stay di Bitung 1 tahun karena aku lagi magang juga kan. Magangnya itu dari BINUS harus setahun. Oh, lumayan lama ya Kak ternyata ya. 2 semester. Jadi emang setahun full. Tapi tahun depan Oh, aku kan oke. udah mau skripsian. Jadi Mm-mm. penelitiannya aku juga, aku emang udah atur agar aku bisa penelitiannya di Kota Bitung. Oh, berarti biar sekalian gitu ya Iya, Kak ya? sekalian sekalian bersama GNP juga kan, GNP Kota Bitung juga Mm-mm. sekalian lebih dekat lah. Biar bisa kalau udah stres ngurusin eh, Kuliahan. kuliahan sama kerjaan, karena aku juga kan di magang kan di sana posisinya. Urusin magang ya udah lari aja nyelam di laut kan dekat. Berarti kalau di Bitung ini yang paling best seller itu pariwisata apa Kak? Kan maritim spesifiknya tuh. Maritim. Maritim. Spesifiknya misalkan apa gitu ada namanya atau emang sekedar Ada. ada? Kalau untuk di Kota Bitung itu kita punya Taman Wisata Alam Batu Angus. Di Wow. Taman Wisata Alam Batu Angus ini banyak sekali komunitas-komunitas free dive, terlebih khusus itu datang ke Batu Angus buat sekedar latihan menyelam atau refreshing. Karena di Batu Angus itu kita punya patung Mm-mm. underwater, patung patung di bawah laut. Itu patung Yaki namanya. Patung Yaki. Teman-teman tahu nggak sih hewan Yaki seperti monyet gitu? Dia pantatnya, bokongnya itu ada bentuk love gini. Nah, itu Wah, hewan yang ada juga di Bitung. oh, Jadi jujur kita baru tahu denger nih Kak. yang patung di bawah laut. Terus Oh, kedua, atraksi yang ada di Taman Wisata Alam Batu Amus itu schooling fish atau ikan ramai-ramai. Itu ikan tude. Jadi itu kayak bener-bener eh, value ya Batu Angus, sehingga para wisatawan dari komunitas free dive atau orang yang bangun sekedar buat yang bikin konten sekalian healing lah. keren banget. Berarti emang udah jadi tujuan dari orang-orang yang emang niatnya berlibur ya Kak. Apalagi itu sering banget jadi destinasi diving dan Iya. segala macam dengan ada patung di bawah. Ternyata ada patung ya. Baru denger itu. Iya, ada patung. Keren banget loh. Oke, karena tadi udah tahu nih traveling dari sisi Kak Chelsea. Nah, kita pengen tahu nih ya, karena Gen Z ini sering banget healing, demen banget sama healing. Kita pengen tahu nih dari sisi psikologinya. Kak Bila
nih kalau lihat fenomena healing ala Gen Z ini tuh gimana sih Kak pandangan Kakak? Apakah traveling ini tuh bisa dianggap healing atau sebenarnya pelarian nih buat anak Gen Z? Oke, terima kasih Kak Hera. Jadi untuk Jadi kalau misalkan kita lihat ya anak-anak Gen Z, kita kan anak Gen Z biasanya memang lebih seringnya itu ke healing gitu ya. Jadi kita misal ke pantai, kayak misalkan tadi ya Kak Chelsea, terus kemudian kalau misalkan anak gunung berarti ke gunung lain sebagainya gitu ya. Tapi kalau misalkan dari sisi psikologisnya, kalau tadi dibahas tentang apakah healing itu menjadi self care gitu ya, atau malah menjadi burnout gitu. Nah, sebenarnya itu ada dua sisi gitu. Ada memang kalau misalkan kita itu dalam kehidupan sehari-hari ya, tujuan buat healing tuh memang kayak tadi Kak Chelsea bilang buat relaksasi dulu, tenang dulu emosionalnya, terus kemudian nanti bisa balik lagi nih untuk bisa mengerjakan hal-hal yang selanjutnya gitu. Nah, tapi kalau misalkan memang di dalam hal kita dalam kehidupan sehari-hari tuh memang stres itu memang apa ya menjadi makan kita sehari-hari gitu ya. Apalagi kalau misalkan anak Gen Z sekarang yang teknologinya udah marak banget gitu ya, itu tuh kalau misalkan dalam sisi psikologis, kalau misalkan healing itu kan berarti bagaimana cara kita untuk bisa apa ya, ini dulu dari stresnya gitu. Biar kita tuh bisa secara mental, secara emosional itu stabil dulu. Nah, di dalam psikologi itu ada yang namanya coping mechanism. Ya, kayak misalkan kita ada stres, gimana sih sebenarnya kita pilihan kita buat bisa apa ya, meregulasi stres itu. Nah, di dalam psikologi itu ada nih, Kak. Itu ada namanya coping emotional focus coping dan juga problem focus coping. Nah, kalau misalkan problem focus coping itu adalah gimana ketika kita sedang dihadapi stresor untuk apa ya stres itu gitu ya. Itu tuh kita fokus dulu ke pekerjaan kita. Jadi diselesaikan dulu di pekerjaannya. Nah, kalau misalkan fokus coping, nge-repress kita itu dengan cara fokus dulu ke emosional kita. Jadi kayak misalkan kita stabilin dulu emosionalnya, terus kemudian kita tenangin dulu dirinya, entah itu pakai healing, terus entah itu traveling, entah itu sekedar apa ya, jalan keluar atau enggak nonton film, makan makanan yang kita suka dan lain sebagainya. Nah, kalau terkait pertanyaan apakah traveling ini sebagai self care atau sebagai pelarian dari burnout, ya berarti apakah kalau misalkan tadi ya tujuan kita sebagai traveling adalah untuk nge-repress stres kita. Tapi kalau misalkan kita tadi setelah traveling, apakah dirasa itu malah semakin apa ya stresnya semakin bertambah parah gitu atau memang kita udah emosionalnya udah turun dulu, nah udah tenang dulu. Nah ini jadi bagaimana jadi traveling itu bukan berarti tempatnya di mana, tapi bagaimana ketika kita saat melakukan traveling itu kita bisa merefleksikan diri kita bisa merepress emosional kita gitu. Jadi bagaimana apa ya tujuan travelingnya kita? Apakah itu hanya sekedar untuk pelarian biar tidak apa ya pelarian dari tanggung jawab kita atau memang itu buat nge-repress emosional kita dulu? Nah gitu nih Kak Hera. Oke, gitu. Ternyata kita baru tahu di psikologi terus ada yang namanya coping mechanism ya. Itu ngejelasin di mana traveling ini emang ada dua bentuk gitu ya Kak Bila ya. Oke, kita dapat nih poinnya. Oke, kita lanjut teman-teman. Karena tadi kita udah tahu nih jawaban dari traveling itu pelarian atau self-care ya. Nah, kita pengen tahu nih tanda-tanda Kak, tanda-tanda yang ngebedain orang itu ngelakuin traveling untuk healing atau cuma pelarian. Nah, itu ada tanda-tandanya nggak sih Kak? Ada dong Kak Hera. Jadi kayak tadi kalau misalkan ciri-ciri orang yang traveling hanya buat untuk pelarian doang sama travel yang memang dia itu butuh waktu, butuh nenangin emosional dia buat bisa kembali lagi beraktivitas lebih bagus gitu ya mentalnya. Ini itu bisa dilihat dari gimana yang pertama itu tujuan dia untuk travelingnya tadi. Apakah tujuannya memang untuk repress emosional kita dulu? Apakah memang cuma kayak aku stres banget nih mau ke pantai biar aku nggak ngerjain tugas ini gitu nanti pas pulangnya malah tambah stres lagi karena tugasnya atau
stresor itu belum terselesaikan gitu kan. Jadi waduh ini mah nggak jadi apa ya, travelingnya cuma sebentar tok pas lagi press emosional dan malah tambah parah gitu. Terus bisa juga kalau misalkan apa ya, terkait burnout. Jadi burnout itu nih Kak, ada beberapa, biasanya kan teman-teman itu kayak eh anak Gen Z itu apa ya, saya sukanya tuh mereka tuh care tentang diri mereka, tentang mental health gitu. Tapi banyak juga yang self diagnose, mereka tuh kayak wah aku stres banget kayaknya aku ini burnout deh, wah aku stres banget kayaknya aku depresi deh gitu kan biasanya. Nah ini sebenarnya kurang baik juga nih kalau misalkan self diagnose ya teman-teman. Jadi ada mungkin beberapa ciri hal terkait burnout tadi itu, kayak misalkan nih kita itu ngerasa bahwa saya tugas yang kita dapatkan itu memang tidak sesuai dengan apa kompetensi kita gitu. Jadi kan kita stres kayak wah pemikirannya udah kemana-mana gitu. Terus kemudian yang kedua itu kita mulai kayak kehilangan motivasi kita buat, biasanya tuh kita tuh semangat menjalani hari-hari tapi kok ini wah udah lemes banget, udah pokoknya pikirannya udah negatif thinking terus gitu kan. Terus sama orang pun kayak sensian banget, sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit apa sih gitu pasti kan. Terus menarik diri dari lingkungan yang biasanya kita suka bersosialisasi, kita bisa ngobrol sana sini sama temen, pas waktu dapet apa stresor yang gede ini, kita tuh malah kayak menarik diri dari lingkungan, kayak antisosial, malah cenderung mengurung diri dan lain sebagainya. Terus kadang itu performanya tuh malah menurun gitu ya. Kita tuh kadang biasanya kalau gitu ya, kita bisa sebelumnya bisa mengatasi dengan baik, tapi kali ini tuh malah kayak kita yang dikuasai stresor itu gitu. Jadi kita nggak bisa menguasai apa yang harusnya kita lakukan gitu. Nah kalau misalkan terkait tadi ciri-cirinya yaitu terkait burnout ya. Kalau misalkan ciri-ciri bagaimana apa traveling itu sebagai pelarian atau hanya sebagai pelarian burnout atau hanya sebagai apa apa namanya healing tadi atau self ya. Kemudian itu kalau misalkan dari tujuannya udah kelihatan ya. Terus yang kedua, pas waktu kita traveling ya, pas waktu kita menjalani traveling, kalau saya sendiri itu memang suka juga untuk traveling gitu ya teman-teman. Kalau di traveling tuh kan pasti berkaitan dengan alam ya. Kita dengan menyatu dengan alam tuh pasti kayak relax banget. Aku biasanya tuh orang-orang tuh nyebutnya terapi juga ya, terapi alam gitu kalau misalkan traveling gitu. Kita tuh tenang, bawaannya tenang, terus kemudian relax, emosionalnya menjadi stabil lagi, kesehatan mentalnya juga menjadi stabil lagi gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman itu melakukan traveling hanya sebatas buat pelarian burnout tadi, ya kalian itu nanti pas di travelingnya hanya kayak apa ya, mungkin menikmati pemandangan gitu. Tapi kalian nggak bisa merefleksikan diri kalian sendiri. Kan kalian misalkan nih stres, kalian tahu apa yang menjadi stresor stres kalian. Misalkan anak organisasi nih ya, anak organisasi dia mempunyai suatu tuntutan tanggung jawab yang besar. Misalkan mendekati LPJ-an misalkan nih. Terus dia, wah kayaknya aku butuh healing gitu kan. Dia udah mulai self, sebenarnya udah mulai awareness-nya mulai tahu kayaknya aku butuh healing gitu. Berarti dia tahu bahwasanya dia tuh sedang tidak baik-baik saja. Nah, kalau misalkan aku terusin nih, nanti malah LPJ-nya malah nggak karu-karuan gitu. Ya udah aku traveling deh. Nah, dia tahu kalau misalkan apa kebutuhan traveling itu buat repress emotion ya. Tapi kalau misalkan untuk hanya pelarian, dia berarti, aduh aku nggak usah ngerjain LPJ, jadi aku traveling aja. Jadi dia nggak, niatnya udah nggak bagus gitu. Terus kemudian pas waktu traveling pun dia nggak bisa merefleksikan diri dia buat nge-repress emosional itu. Traveling nggak ngerasa enakan, malah tambah justru beban gitu karena dia istilahnya langsung mengerjakan LPJ-nya, tapi merepress dulu emosionalnya tujuannya gitu. Tapi ternyata pas waktu habis traveling malah tambah burnout lagi gitu. Nah itu sih, itu yang menjadi salah satu perbedaan di antara apakah kamu traveling itu untuk merepress emosional kamu buat nanti istilah tadi ya fokus coping, emotional fokus coping, ataukah hanya buat kamu lari dari tanggung jawab kamu gitu. Yang mana kalau misalkan kalian udah traveling berarti ya udah ngerasa diri kalian udah fix lagi, berarti kalian bisa ngelakuin kegiatan-kegiatan
dengan baik lagi seperti semula gitu, nggak tambah burnout dan nggak tambah stres gitu kan. Oke, lengkap banget nih penjelasan dari Kak Salsabila tadi ngejelasin soal tanda-tanda orang ngelakuin healing itu buat self care atau cuma pelarian ya. Nanti udah dijelasin kalau ternyata di bedanya itu lewat dari tujuannya. Tujuannya dari awal tuh emang bener-bener buat healing atau emang cuma sekedar pelarian dari tanggung jawab. Nah, itu bisa dilihat teman-teman tanda-tandanya dari yang awalnya burnoutnya tuh bisa dikenalin dari dia udah lepas dari tanggung jawab ataupun dia tidak menarik diri dari kehidupan sosialnya itu udah bisa dilihat dari situ. Nah, itu penjelasan dari Kak Bila soal tanda-tanda orang melakukan traveling untuk healing atau cuma buat pelarian. Oke, kita lanjut kembali ke Kak Chelsea. Kak, kalau Gen Z ini kan terkenal itu FOMO ya. Apalagi sekarang orang pasti expose traveling itu yang mereka lakuin itu ke media sosial. Nah, menurut kakak ini apakah media sosial ini sebenarnya ada pengaruh nggak sih buat seorang itu ngelakuin healing tripnya? Kira-kira ada nggak nih, Kak? Kalau menurut aku pribadi ya, based on my personal experience juga, sosial media itu sangat berpengaruh dengan signifikan ya. Karena kadang apa yang kita buka di sosial media kita, misalnya TikTok, Instagram, kalau kita sering lihat sesuatu, itu kan algoritmanya akan lebih sering menunjukkan video tentang itu. Nah, misalnya kalau misalnya aku lihat ke diri aku aja ya, misalnya aku scrolling TikTok nih. Terus tiba-tiba lewat video orang lagi trip di misalnya di ini eh, Raja Ampat. Nah, pasti aku langsung kayak wah, pengen sih ke Raja Ampat, duh pengen nyelam deh, pengen ini deh. Apa aku langsung kayak pasti kebanyakan juga kenalan-kenalan aku yang kayak mereka kerja, mereka langsung cari tanggal merah di saat itu juga buat kira-kira tanggal segini kita bisa nggak ya pergi ke sini. Jadi bener-bener jalan-jalan mulu, aku kayak kerja mulu nih, atau belum bisa ini. Jadi kita akan terpengaruh. Yang dilakukan oleh pengguna lain yang ada di sosial media kita dan juga terpaku sama juga apa yang kita lihat misalnya dari TikTok itu kemarin pasti dari TikToknya juga dari Instagram algoritmanya bakal lebih ngeboost konten-konten seperti itu karena aku juga kalau misalnya di TikTok sekarang tuh lagi kalau aku scrolling pasti isinya underwater semua karena kan aku suka menyelam kan. Jadi wishlist aku itu lebih ke aku pengen ke Luwuk, pengen ke Danau Paisupok, pengen ketemu whale shark di Sumbawa. Kayak gitu-gitu pasti lewat dan kayak lebih aduh kapan ya? Aduh aku harus cari tanggal nih. Kapan ya kira-kira bisa aku ke sana? Terus juga kalau dari story Instagram karena banyak juga sekarang udah mutual sama orang-orang yang mereka influencer yang lebih sering jalan-jalan daripada kerja kantoran. Jadi melihatnya jadi kayaknya satu hari nanti aku pengen apa aku jadi influencer jalan-jalan aja ya. Nah, kan udah mulai keluar tuh pikiran-pikiran seperti Keren ya, itu Kak? kan. Jadi emang sosial media itu sangat berpengaruh untuk apa yang kita konsumsi itu mempengaruhi apa yang ingin kita lakukan. Pasti pastinya apalagi sudah dibilang tadi kan juga sama Kak Salsa dari sudut psikologinya kalau memang misalnya orang yang kan kerja kantoran ini melihat postingan story orang lah ini lagi liburan pasti kayak mereka mencerminkan kegiatan tersebut sama apa yang sedang terjadi di diri mereka kayak pasti aduh kerjaan ini banyak banget deh kapan ya aku bisa pergi ke sini ya kapan ya apa aku ambil cuti aja ya kira-kira dikasih nggak ya pasti pertanyaan-pertanyaan seperti itu akan timbul karena apa yang kita lihat di sosmed kita, apa yang lagi tren. Oh, orang-orang lagi naik gunung, aku jadi pengen naik gunung deh. Kapan ya bisanya? Oh, orang-orang lagi ke sini, ke cafe ini. Oh, aku pengen deh mungkin untuk buat refreshing, buat kasih makan story followers aku di Instagram kan, foto-foto stories cantik-cantik kan. Nah, itu sangat berpengaruh untuk setiap individu. Makanya penting sekali untuk kita untuk mengatur konsumsi kita di sosial media agar kita bisa mengerjakan tugas dan tanggung jawab kita dengan tapi juga kita bisa
mengatur diri kita ini selain kita bisa bekerja dengan baik, tapi kita bisa suatu juga bisa pergi berjalan-jalan. Jadi work life balance-nya sebagai Gen Z, karena saya juga Gen Z ya, Gen Z. Saya itu jadi aku kayak make sure apa yang aku kerjakan sekarang itu bisa balance dengan eh jalan hobi aku yang jalan-jalan ini. Kalau aku gitu sih. Kalau dari aku sesama Gen Z nih ya Iya. Kak, emang bener banget dibilang Kak Chelsea kalau ngelihat orang ngepost liburannya di sosmed tuh rasanya ada pengen banget ikutan tapi kayaknya kantong nih nggak Iya, menyesuaikan gitu termasuk ya itu Kak. juga kan, kantongnya, Ah, waktunya, betul, sama betul. siapa kita perginya. Kadang udah ada rencana tapi aduh nggak ada partner yang Iya, bisa diajak healing nih ya. iya. Bener banget Kak. Bener banget. Kalau dari kakak sendiri, kan tadi udah banyak nih Kak list kakak pengen Hmm. ngelakuin selama traveling. Kalau buat kedepannya ada nggak sih Kak list terdekat kakak pengen apa gitu selama traveling? Palingan kalau list aku tetap tidak jauh dari menyelam ya. Hobi Karena banget berarti ya semenjak, Kak? iya, karena semenjak aku free dive, jadi wishlist aku itu jadi pengen traveling di Laut Indonesia. Oh, Walaupun puji Tuhannya di Kota Bitung sendiri itu udah bagus. Tapi kan kalau misalnya kita di situ-situ terus kayak pengen coba pengen keluar nggak explore sih, ya cari Kak? tempat Iya, lain nggak sih betul, kan? betul. Heeh. Kayak aku pengennya wishlistnya untuk ini ke trip Sulawesi sih. Aku lebih ternyata setelah aku eh tahu dunia free dive, aku Mm-mm. kayak lihat oh ada tuh danau yang lagi viral di Sulawesi Tenggara, mungkin Danau Paisupok yang ada di Luwuk, terus ada air terjunnya yang juga yang bagus. Terus aku pengen ke Selayar di Makassar tuh Selayar. Itu wishlist aku yang mungkin secara budget juga belum terlalu mahal, dan karena di Kota Bitung ini ada kita kota industri juga dan ada pelabuhan, karena ada pelabuhan. Jadi emang dari pelabuhan kita dari rumah aku deket banget ke pelabuhan. Jadi harganya lebih terjangkau lah untuk melakukan traveling ke beberapa tempat yang ada di Sulawesi, Indonesia. Tentunya sambil aku traveling, aku juga bakal ngajak-ngajak orang-orang lain. Udah pernah ke Manado belum? Udah pernah ke Kota Bitung belum? Sekalian juga kan mengajak sesama para Betul. pecinta untuk datang. Jadi sistemnya aku biasanya seperti itu. Kayak kemarin aku ke Bali kan untuk free dive di Menjangan. Nah itu aku Mm. ikut trip teman-teman free dive dari Jakarta. Terus aku nawarin lah, bikin trip ke Manado dong. Kan aku lebih ini ke Manado dong nanti tripnya aku bantu handle. Nanti kita ke Bitung juga konten kayak gini. Itu aku ajak teman-teman free dive Jakarta buat datang. Jadi sekalian promosi. Sama aja kayak influencer ya, secara nggak langsung ya kak ya. Karena kan Narik aku memang, orang buat, iya betul. iya, karena aku kan juga karena sebagai ketua Genpi Bitung Mm-mm, yang pada betul. dasarnya Genpi ini adalah komunitas organisasi yang bergerak di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif untuk mempromosikan pariwisata dan ekonomi kreatif yang ada di daerah juga tentunya. Jadi sambil-sambil ya aku juga ngajak-ngajak orang kayak tunjukin, oh ini bagus tahu di Bitung ada kayak gini, mau nggak kalian? Gitu sih kalau aku ya. Keren banget, keren banget Kak Chelsea. Semoga wishlist kedepannya segera tercapai dan makin Amin. banyak orang-orang yang mungkin terinfluence sama Kak Chelsea buat ikut diving ataupun ikut traveling kemanapun sekalian eh, memperkenalkan Genpi Bitung sendiri. Ya, Oke, kota terima Bitungnya, kasih Kak kota Chelsea. Bitungnya. Oh iya, Kota Bitungnya. Oke, kita lanjut ke Kak Salsabila. Nah, kalau tadi kita udah ngebahas, sebenarnya ada nggak sih hubungan antara media sosial ini berpengaruh nggak sama orang itu FOMO ngelakuin traveling? Nah, kalau tadi kita udah bahas lewat Kak Chelsea, sekarang kita nanya ke Kak Bila. Kalau dari sisi psikologis nih ya Kak Bila, sebenarnya ada nggak sih Kak penjelasan di balik FOMO dari traveling ini itu ada nggak Kak? Oke, ini Kak Hera. Tadi terkait FOMO juga ya, kata Kak Selsi memang berpengaruh juga kalau misalkan media sosial gitu ya. FOMO itu sebenarnya kan fear of missing out gitu. Jadi bagaimana kalau misalkan dari sisi psikologi, sebenarnya orang-orang itu memang lebih suka tertarik, lebih gampang tertarik kepada apa yang dilakukan di sekitarnya gitu. Kalau misalkan nih
contoh kecil, misalkan teman kita ada yang baru beli misalkan sepatu ini gitu. Tapi kalau misalkan kita berada di lingkungan suatu lingkup yang sama, kalau misalkan kita ngerasa nggak sama seperti mereka, pasti kita merasa kayak, wah kayaknya beda sendiri deh gitu kan. Kayak, aku kayaknya harus sama deh kayak sama mereka. Kalau misalkan kita kan satu komunitas, satu gini gitu. Nah itu memang apa ya, itu memang udah naluri manusia ya buat bisa secara mudah dengan apa yang modeling tadi kita bisa meniru apa yang berada di lingkungan kita. Apalagi kalau misalkan ada media sosial gitu ya tadi. Kalau misalkan FOMO sendiri itu adalah gimana keadaan kita kalau misalkan takut kalau nggak apa ya update gitu, nggak sama seperti apa yang terjadi di lingkungan kita. Kita merasa cemas, kita merasa kayak kalau nggak ikut ini aku kayaknya bakal gimana-gimana deh. Aku kalau nggak ikut ini kayaknya bakal dikatain ini, bakal dipandang ini gitu. Nah itu definisi dari FOMO sendiri. Kalau misalkan anak muda, apalagi generasi Z gitu ya, remaja itu kalau aku ingat itu di dalam struktur otak kita. Jadi apa yang terjadi di dalam otak kita itu bisa mempengaruhi perilakunya kita sendiri. Nah, kalau misalkan anak-anak remaja kayak misalkan kita nih, memang ada bagian struktur otak kita tuh yang memang lagi masa pertumbuhan. Ada yang namanya prefrontal prefrontal cortex kalau nggak salah ya. Itu tuh memang bagian untuk mengambil keputusan kita, bagian otak yang fungsinya tuh mengambil keputusan kita, terus kemudian bisa kemampuan untuk tingkat berpikir tinggi gitu. Memang di dalam itu, bagian itu tuh remaja itu masih dalam tahap perkembangan. Beda sama orang dewasa yang udah istilahnya dia udah clear lah pertumbuhannya. Jadi dia udah matang gitu ya dewasanya. Jadi pengambilan keputusan itu udah sepenuhnya bisa secara maksimal gitu. Beda sama kita misalkan nih masa generasi yang masih dewasa awal atau enggak di remaja. Jadi masih belum sepenuhnya berkembang di bagian otak tersebut. Jadi kita itu lebih secara emosional gitu ya mengambil keputusannya itu. Gimana kalau misalkan memang kita itu harus sama dengan apa teman kita, harus sama dengan apa yang terjadi di dalam tren-tren takut ketinggalan dan sebagainya. Itu memang dipengaruhi oleh hal tersebut. Tapi kalau misalkan memang FOMO itu di dalam atau dibalut dalam hal apa ya? Kan ada kalau sekarang tuh FOMO itu konotasinya negatif ya, teman-teman kayak wah FOMO berarti kecenderungannya ke arah negatif gitu. Tapi mungkin ada beberapa FOMO yang mungkin positif ya, kayak misalkan FOMO yang apa ya istilahnya itu hidup sehat. Kayak misalkan nih tren-tren di media sosial kayak ayo kita hidup sehat, kita jadi ngerasa terpanggil buat hidup sehat. Kalau enggak misalkan kita mulai untuk care tentang lingkungan gitu. Kayaknya kan banyak sekali ya untuk informasi-informasi yang apa ya istilahnya buat ngajak teman-teman buat care tentang lingkungan itu sebenarnya bagus, tapi bagaimana cara kita itu bisa mengontrol apa yang menjadi prioritas kita. Jadi itu kita nggak boleh kayak mengikuti apa yang menjadi keinginan sesaat kita. Jadi itu impulsif gitu ya. Jadi kita tuh bisa apa kenal dengan diri kita. Yang pertama itu kuncinya adalah self awareness dulu. Sebenarnya kita tuh butuh nggak hal ini. Kalau misalkan nggak butuh, ya berarti nggak usah gitu loh. Takutnya nanti kenapa? Takutnya nanti malah yang pertama kita tuh jadi apa ya cuma dia bisa untuk merepress itu dengan hal lain nggak semestinya sama seperti kayak gitu gitu. Terus yang kedua malah jadinya kita se kalau misalkan satu kali udah ikut pasti nanti itu lain-lainnya itu juga akan ngikut kayak misalkan nih aku hari ini ada tren di media sosial misal aku idolain eh, artis ini. Dia artis ini baru beli baju gitu. Aku pengen kayak dia gitu. Jadi aku beli baju nih. Terus besoknya lagi si artis ini pengen beli baju ini. Aku ngerasa kayak aku harus nggak boleh ketinggalan gitu kan. Jadi kayak lain-lain next nanti kita akan kebagi dan juga ke bawah arus istilahnya gitu. Kalau misalkan dalam traveling ini sangat bagus sekali ya teman-teman. Bahwasanya traveling itu kita tuh butuh juga yang namanya hargai diri kita sendiri gitu. Kita kasih apa penghargaan buat kita atas pencapaian kita. Kayak misalkan kita habis melakukan suatu job yang kiranya itu susah banget, terus nantinya kita
kasih apresiasi diri kita dengan traveling kayak tadi Kak Chelsea ya, ke kemana-kemana yang sesuai dengan hobinya itu kan pasti menyenangkan sekali gitu. Tapi tetap diingat bahwasanya kita harus tahu tentang diri kita udah mulai awareness tentang diri kita, apakah ini eh, memang kebutuhan kita atau cuma buat ngikut-ngikut orang lain gitu. Jadi kita tetap harus kontrol, batasi FOMO dan juga social comparison-nya. Terus kemudian kita harus self awareness-nya ditingkatin juga. Jadi kita bisa memilih gitu. Nah, kalau misalkan tadi aku masih kasih tips dulu ya, Kak Hera. Kayak misalkan nih, teman-teman kalau misalkan mau apa namanya traveling misalkan, kalian itu harus lakuin dulu micro rest dulu sebelum macro rest. Jadi kayak misalkan kalian punya stres nih, tapi jangan langsung ngambil keputusan yang besar dulu. Aku berarti harus traveling gitu. Tapi kelarin dulu yang hal-hal stres yang di kehidupan kita sehari-hari. Micro rest dulu. Jadi kecil dulu restnya sebelum kita mengambil keputusan yang besar. Jadi mulai dari tenangin dulu dirinya, kemudian tidurnya yang cukup dulu, atur prioritasnya. Nanti habis itu baru kita bisa melangkah ke macro rest. Jadi kita bisa ke traveling, terus kemudian kita bisa have fun juga. Pas selama traveling kita bisa secara leluasa menikmati waktu gitu, nggak kebeban sama tugas-tugas yang telah kita tinggal di rumah. Gitu sih, Kak Hera. Oke, menarik banget gak sih teman-teman penjelasan dari Kak Bila? Kalau tadi Kak Bila tuh ngejelasin orang ini secara naluriah emang sebenarnya punya FOMO ya, FOMO akan sesuatu, tapi yang ngebatasin adalah awareness. Gimana seseorang itu bisa membatasi mana yang menjadi prioritas dan yang bukan. Nah, buat teman-teman tadi juga dikasih tips sama Kak Bila, kalau mau ngelakuin traveling perlu nerapin namanya micro rest dulu, biar kita tahu uh, ngelakuin hal kecil dulu nih sebelum kita mutusin akhirnya buat milih hal besar seperti traveling yang butuh mungkin yang butuh budget banyak ataupun butuh prepare yang lebih. Nah, itu perlu diterapin dulu nih. Tips dari Kak Bila yang benar-benar keren banget. Oke, kita lanjut. Kita lanjut kembali ke Kak Chelsea. Oke, kalau tadi kita udah ngomongin soal sisi psikologis dari FOMO, sekarang kita bakal nanya ke Kak Chelsea. Kalau menurut Kak Chelsea sebagai Gen Z nih Kak, apakah traveling ini tuh dianggap sebagai kebutuhan dan bagian dari self-care? Kalau menurut Kakak gimana? Kalau menurut aku sendiri ya, kalau menurut aku sendiri ini bentuk self care, kebutuhan itu ke diri kita, tapi kembali lagi melihat situasi kehidupan kita. Misalnya saat ini kita mungkin belum mempunyai tanggung jawab kepada keluarga. Misalnya kita udah menikah nih, terus sudah mempunyai tanggung jawab untuk keluarga, bukan cuma untuk memikirkan diri kita sendiri. Kalau menurut aku, selama kita belum berada di posisi itu, traveling itu adalah sebagai sesuatu kebutuhan. Kenapa aku bilang kebutuhan? Karena di momen inilah kita bisa mendapatkan kesempatan untuk pergi ke tempat-tempat yang kita ingin pergi gitu. Karena kalau ketika kita sudah mencapai di satu titik yang misalnya kita sudah berkeluarga, misalnya kita sudah mempunyai tanggung jawab yang lebih lagi di masa yang akan datang, jadi waktu kita untuk waktu kita, apalagi kita sebagai perempuan ya, kita itu hanya mempunyai waktu di masa-masa seperti ini, di masa-masa kita belum memiliki banyak sekali tanggung jawab, di masa kita ingin mengeksplor lebih diri kita atau suatu tempat. Jadi kalau untuk saat ini aku masih bilang itu sebagai kebutuhan. Tetapi ketika sudah tidak lagi di posisi dengan kebebasan yang seperti ini, mungkin itu harus dipikirkan kembali melihat situasi dan juga memprioritaskan orang lain daripada diri kita sendiri. Karena mempertanggungjawabkan karena masa kita untuk mencari, untuk mengeksplor pasti akan selesai ketika kita sudah masuk ke jenjang hidup yang lebih tinggi ke depan. Jadi untuk saat ini kalau aku sih masih menganggap itu sebagai kebutuhan, tetapi di maintain lagi dengan pekerjaan seperti yang kita
ada saat ini. Kayak sekarang kan aku magang, magang juga, terus juga punya memimpin organisasi. Jadi aku prioritaskan dulu aku, kuliah aku, kemudian organisasi. Ketika semua sudah selesai, baru aku cari waktu untuk aku jalan-jalan, untuk ya agar aku tidak, kembali lagi, tidak penat gitu kan kepalanya, tidak burn out lah. Itu sekaligus aku anggap sebagai bentuk self care aku, supaya, dan juga sekaligus juga kalau aku melakukan perjalanan pasti aku akan satu kali mempromosikan, karena aku selalu seperti itu, emang udah bawaannya seperti itu. Satu kali juga karena aku masih ingin berkarya, masih ingin eh, pergi eksplor ke banyak tempat. Jadi aku menganggap itu sebagai suatu kebutuhan, yang kebutuhan, tapi bukan kebutuhan yang aku prioritaskan, tetapi kebutuhan yang setelah aku sudah bekerja. Misalnya kemarin aku, karena kan kemarin di Kota Bitung itu ada festival tahunan yang masuk KEN, Karisma Event Nusantara, itu ada FPSL. Kebetulan Genpi Bitung itu sebagai media partner. Jadi aku di event itu sebagai head sosmednya, head sosial medianya. Nah, setelah waktu itu kan, waktu event itu kan aku ya udah, apalagi event ya, jadi bener-bener hektik banget, bener-bener sibuk banget. Ini otak kalau udah dibilang burnout, burnoutnya udah level maksimum tuh, udah tinggi banget tuh. Tapi aku berusaha untuk tetap profesional. Jadi aku, karena aku tahu, oh abis FPSL aku ada waktu seminggu kosong nih. Nah ini aku mau healing, walaupun healingnya itu, kebutuhan aku untuk self care ini tidak jauh. Aku hanya perlu di Kota Bitung aja gitu, deket-deket aja. Itu yang aku bilang tadi, apa yang ada di sekitar kita, tidak harus yang benar-benar jauh mahal. Kita bisa cari apa yang ada di sekitar kita dahulu, terlebih dahulu, untuk memaksimalkan budget, kebutuhan, situasi, dan akhirnya tidak menambah tadi tuh stres pikiran baru lagi. Karena kan biasa orang kalau traveling, udah nih traveling, balik lagi ada masalah baru lagi. Karena ya kalau dia membuat sebagai pelarian, ya tentu saja pasti akan timbul masalah lagi setelah dia kembali dari liburannya. Tetapi ketika kita membuat eh, traveling ini sebagai self care yang kita lakukan di akhir tanggung jawab kita, yang benar-benar kita manfaatkan secara bertanggung jawab, kita bukan akan mendapatkan masalah baru, tetapi energi positif baru untuk melanjutkan pekerjaan-pekerjaan kita. Kalau dari aku sih, aku melihatnya seperti itu ya. Dan juga aku selalu menerapkan, dan juga kalau misalnya aku mendapatkan kesempatan juga, setiap aku traveling pasti aku sisip-sisipkan, karena emang udah budayanya saya, orang emang penggiat sekali nih pariwisata, promosi. Jadi setiap aku kemana-mana pasti aku bawa nama Kota Bitung. Pasti aku jalan bilang, oh Kota Bitung tuh udah ini, ayo ke Bitung nanti aku bantu, kita atur antar-antar gitu. Kayaknya seperti itu sih. Keren banget kalau dari Kak Chelsea, kalau dari cerita Kak Chelsea ternyata emang sebenarnya di sebagian orang apalagi yang benar-benar burn out itu butuh banget yang namanya traveling ya buat sekedar melepas penat dari emosional yang selama ini kependam. Nah, mungkin di sebagian orang juga traveling itu buat self care dan mungkin di sebagian orang juga yang udah berumah tangga tetap perlu traveling ya kak ya sekedar biar agak reda nih emosionalnya. Oke, eh, kalau traveling ini dianggap sebagai self care, otomatis kan menjadi kegiatan rutin ya kak. Maksudnya yang ya walaupun nggak rutin banget, tapi kan pasti bakal tetap dilakuin kan. Nah, gimana tips kakak buat manage finansial biar traveling ini tuh jadi healing bukan malah bikin pusing dompet nih kak. Ya, sama seperti yang aku bilang tadi, eh, kita membuat traveling ini sebagai kebutuhan terakhir. Jadi kita tetap memprioritaskan tugas dan tanggung jawab kita. Misalnya pekerjaan kita di kantor, atau mungkin proyek-proyek yang sedang kita ambil, itu tetap kita harus prioritaskan terlebih dahulu. Kalau ingin hasil dari traveling kalian benar-benar membuat kalian secara emosional terpenuhi, secara emosional kalian bisa happy, senang, menikmati, kalian harus eh, menyelesaikan dulu tugas dan tanggung jawab kalian, kemudian kalian melakukan liburan. Nah, untuk budget, ya seperti yang kita tahu, kalau budget liburan ini sangat-sangatlah mahal, apalagi di bagian
tiket pesawat. Jadi kita memaksimalkan budget kita. Kalau saran dari aku ya untuk teman-teman semua mungkin yang hobi travelingnya tidak seperti aku ya. Misalnya teman-teman tinggal di Jakarta gitu kan. Di Jakarta kan cari laut ke Pantai Seribu lumayan juga kan. Kayak kebanyakan trip-trip yang aku lihat tuh eh pricey-nya lumayan, lumayan lah. Tapi kita lihat aja dulu misalnya di Jakarta kalau kalian misalnya dengan sekedar kalian hangout di kafe-kafe lucu, kalian hangout sama teman-teman kalian itu sudah membuat kalian secara emosional terpenuhi, itu juga adalah bentuk traveling. Karena semua tempat itu pasti mempunyai destinasi pariwisatanya sendiri. Kalau di Jakarta karena kita ibu kota yang besar, jadi banyak banget nih spot-spot atau tempat-tempat yang kafe-kafe lucu yang bisa menjadi eh, apa? Bisa menjadi tempat untuk kita sekedar jalan-jalan untuk mengeluarkan penat-penat kita atau bisa juga sekaligus kita kayak kalau aku di Jakarta ya biasa kalau aku kuliah itu aku sering nugas di tempat-tempat kafe-kafe lucu ya beli minuman terus kayak aku ya udah kafe-kafe lucu aja untuk kebutuhan story tugasnya jalan karena kalau aku mengerjakan tugas di kamar di kosan waktu itu pasti nggak selesai jadi aku harus keluar agar aku tidak dekat dengan kasur kan. Nah, itu kan juga sudah merupakan satu bentuk kita self-care juga kepada diri kita, namun tetap menyelesaikan tugas dan tanggung jawab kita yang kita dapat. Atau enggak, misalnya teman-teman tips lain, kalau aku dari budgeting, carilah tempat-tempat yang tidak harus mahal, tidak harus yang benar-benar mengeluarkan budget banyak, itu kita tinggal lihat aja. Makanya kalau aku sering bilang lihat aja apa ya sih. Kalau misalnya nih Kak, aku kan sekarang lagi di BSD. Apa sih yang ada lagi di BSD ini bagus? Itu taman-tamannya juga kan itu tempat bagus sebenarnya. Tinggal dari bagaimana pembawaan kita melihat tempat tersebut, perspektif kita melihat tempat tersebut. Karena kalau dari segi pariwisata, semua tempat yang mengumpulkan orang itu adalah destinasi pariwisata. Jadi kalau kita misalnya tidak ada kalau bahasanya tidak ada tempat pariwisata, kalian lihat aja tempat-tempat yang sering berkumpul itu sudah menjadi tempat destinasi pariwisata. Itu ada penjelasan definisinya, benar-benar disebutkan kalau nggak salah aku itu dengarnya dari kemarin dari Ibu Kadis Pariwisata, dia sempat bilang kalau terkait juga budgeting kan, karena budgetnya mahal, jadi dia bilang lihat aja apa yang ada di Bitung ini, kan teman-teman tinggal pergi ke Batu Angus, pergi ke pantai ini kan nggak mahal, kan nggak mahal, nggak perlu biaya lagi. Kalau menurut aku sih itu ya, kita melihat sekitar dan tips juga selesai prioritas, skala prioritas, utamakan selalu tanggung jawab kalian di pekerjaan, kemudian kalian taruh eh, hasil dari kerja keras kalian itu sebagai bentuk hadiah untuk diri sendiri, itu di terakhir agar ketika kalian selesai berliburan, tidak ada masalah lain yang akan terjadi dan membuat kalian semakin lebih stres. Karena puji Tuhan selama ini aku menerapkan itu, jadi dan aku sangat menikmati. Jadi walaupun pekerjaannya berat, emosional aku, kebutuhan emosional aku, jadi setiap ya udah rutin-rutin aja setiap apa promosi tempat ini bikin konten di tempat ini aku biasanya ya udah aku mungkin nongkrong di kafe ini dulu kalau belum bisa menyelam karena kan kalau menyelam nggak bisa sendiri kan harus ada teman juga kan karena di free dive never free dive alone ini palingan aku nongkrong di kafe ya udah kafe-kafe yang ada di Kota Bitung aja dan itu sudah memenuhi emosional aku jadi teman-teman tinggal belajar mengubah sudut pandang kalian tentang healing kalian sendiri. Kalau menurut aku itu. Oke, nah itu teman-teman tips dari Kak Chelsea. Tentu tuh nggak perlu yang budget gede ataupun wishlist tempat Bisa yang kalian harus menempatkan pilihan kalian itu ya tetap harus menyisihkan untuk kebutuhan healing tersebut. Nah, ini kalian juga jangan sampai misalkan pengen healing terus harus nyiapin budget udah healing malah bikin pusing
gara-gara budgetnya kepake itu jangan sampai ya. Kalian bener kata Kak Chelsea harus nyiapin di pilihan terakhir ini, tapi harus tetap memprioritaskan juga gitu. Nah, cari tempat-tempat terdekat, nggak harus jauh, tempat-tempat terdekat yang bisa jadi tempat kalian buat healing. Itu nggak perlu tempat yang emang bener-bener hype atau gimana, itu nggak perlu. Kalian harus lihat tempat-tempat sekitar yang udah bisa nenangin diri gitu ya teman-teman. Nah, kita lanjut nih ke Kak Bila. Oke, kalau dari Kak Bila nih, faktor seperti apa sih di traveling itu yang benar-benar bisa digunain buat nyembuhin diri? Dan apa saran Kakak buat Gen Z yang melakukan traveling ini sebagai self healing? Itu gimana Kak? Oke, untuk tempat untuk self healing ya, untuk traveling mungkin karena kalau misalkan tujuan kita traveling itu kan buat menyenangkan diri sendiri, mengapresiasi diri sendiri tadi kayak Kak Chelsea buat apa ya istilahnya hadiah buat diri sendiri gitu ya. Kita telah menghasilkan atau telah menempuh beberapa perjalanan yang cukup me- Nah, kalau misalkan mau cari tempat, berarti kita harus pertama kita jujur dulu sama kondisi kita dulu. Kayak tanya diri dulu, apakah memang ini aku saatnya buat healing atau memang harus apa lagi dulu nih gitu. Kalau misalkan kita jawabannya oke, kayaknya aku memang butuh deh buat traveling gitu. Terus yang kedua, bisa tadi ya kalau misalkan sebelum traveling harus ini dulu, micro rest dulu sebelum macro rest. Nah, habis itu selesai berarti kita harus punya traveling dengan tujuan yang jelas gitu. Jadi mau apakah ini mau mengurangi stimulus kah atau mau rencana dari diri sendiri yang dari dulu udah apa ya punya wishlist ke sini gitu ya. Terus paling penting adalah tentang self awareness tadi. Kita tahu tentang kebutuhan diri kita. Terus kalau misalkan mau traveling berarti kalau misalkan kita tanya sama diri kita kayak misalkan kamu traveling mau tempat yang memang khusus untuk kamu refleksi diri sendiri untuk diri sendiri yang gak rame gitu ya kan banyak berbagai apa tempat traveling yang mungkin ada yang sepi ada yang rame gitu kan nah itu coba ditanya dulu sama diri sendiri apakah kalau misalkan memang butuh waktu tapi berarti tempatnya pilih yang sepi gitu tapi memang kalau dari segi istirahat gitu ya dari segi istirahat memang kita itu butuh tempat yang kiranya itu nggak banyak distraksi gitu jadi kita bisa fokus kepada apa yang ingin kita capai di tempat traveling itu entah kalau misalkan dengar suara ombak berarti kita benar-benar dengar suara ombak bukan dengar suara sound horeg atau lain sebagainya gitu ya jadi benar-benar apa ya itu benar kita dapatkan di situ kalau misalkan kita mau ke travelingnya lihat suatu hal atau tumbuh-tumbuhan atau tanaman bunga-bunga atau mungkin pemandangan hutan pemandangan gunung kita benar-benar bisa mencapai itu gitu jadi kita sesuaiin dulu sama apa yang menjadi kebutuhan kita nah kalau misalkan kalian butuh hal yang sekiranya itu apa ya menenangkan diri sendiri kayak jadi pikirannya tuh lebih tenang itu usahakan kayak nggak banyak distraksi gitu kalau dalam psikologi itu juga apa ya kemarin nggak jauh juga ini kita itu ada yang namanya forest therapy jadi kita tuh terapi tapi dalam bantuan hutan jadi di hutan gitu bener-bener kayak kita mendengarkan terapinya itu dibantu sama suara-suara alam, suara angin, suara gemuruh air kemericik, kemudian sepoi-sepoi angin. Sebenarnya alam itu memang tempat terapi kita ya. Bener-bener Tuhan itu ngasih obat kita tuh ya kita bikin banget, kemudian sejenak kita itu bisa apa ya pundaknya itu biar nggak berat dulu gitu loh. Kita taruh dulu beban-bebannya gitu ya. Jadi kalau bisa sih kita bener-bener di tempat yang kita bisa relax di situ, terus kemudian fresh gitu ya. Nah mungkin untuk tempat-tempatnya Kak Chelsea yang lebih paham ya mungkin ya untuk gimana-gimana yang paling worth it, yang paling spesial gitu. Jadi kalau misal dari aku sih
silakan nanti bisa cari apa yang kamu inginkan, terus kemudian kalau bisa jangan banyak distraksi, bener-bener setelah kamu traveling itu bener-bener kamu punya insight baru dan fresh pikirannya, kemudian bener-bener kita mendapatkan apa yang kita inginkan gitu ya. Jadi kalau bisa seperti itu. Oke, itu penjelasan dari Kak Bila. Gimana sih healing itu bisa nyembuhin diri kita itu kembali lagi ke pilihan kalian. Kalian butuh seperti apa dan nantinya outputnya itu seperti apa yang kalian dapetin. Jangan malah bikin itu tambah masalah, makin kacau. Oke, kita lanjut ke Kak Chelsea. Kak Chelsea nih sebagai Gen Z yang aktif di sektor pariwisata ya Kak. Apa saran dan rekomendasi yang bisa Kakak berikan buat sesama Gen Z yang lakuin traveling sebagai self healing nih Kak? Saran rekomendasi tempat atau Eh, tempat bisa, terus kayak saran gimana nih kalau Gen Z yang buat ngelakuin traveling buat self healing itu harusnya gimana gitu, bukan bukan yang malah ngebebanin diri gitu. ah kalau dari aku saran aku eh, aku ada tempat-tempatnya ya, misalnya teman-teman yang kalau menurut aku kalian memang suka untuk pergi ke destinasi yang memang menyatu dengan nature, dengan alam, kan mungkin saran dari aku bisa ke Pantai Seribu. Kan itu ada turnya banyak banget di apa sosial media, bagaimana cara ke sana, budgetnya berapa, kalau nggak salah aku kemarin sempat cari tahu ada dia 300-an deh. Kalau mungkin itu masih termasuk budget yang untuk traveling di daerah Jakarta ya. Untuk nature-nya itu masih termasuk on budget ya. Masih termasuk menurut aku. Karena kalau kita yang tinggal di Jakarta mau memutuskan traveling ke daerah yang lebih jauh misalnya mau naik gunung, mau ke daerah Sulawesi itu secara budget untuk di tiket pesawat dan juga memang untuk naik gunung kan kita harus budget sendiri juga kan kayak kita harus latihan juga dari gunung-gunung yang tidak terlalu ekstrim jadi kembali lagi kalau tips dari aku kita mencoba untuk maintain uang waktu dan tenaga kita agar travelingnya itu sesuai dengan kebutuhan kita apa yang kita suka kalau misalnya teman-teman juga hanya tidak terlalu suka bermain ke alam atau cuman pengen eh apa ya refreshing jalan-jalan aja kalau di ini aku ambil konteksnya Jakarta ya. Mungkin bisa ke kafe-kafe lucu atau sekedar jalan-jalan di mall itu sudah bentuk traveling tahu karena itu mall itu juga bisa eh, mall itu juga adalah sebuah destinasi pariwisata karena baru berkunjung ke sana. Dan juga kalau untuk di teman-teman seluruh Indonesia yang mungkin tinggal di daerah lebih ke pedalaman atau di bagian Indonesia Timur, itu kita ya udah tinggal lihat aja apa yang ada di sekeliling kita karena itu anugerah kita, privilege kita yang tinggal di daerah. Tapi kita diberikan privilege untuk dengan alam. Kalau saran dari aku lihat aja apa yang ada di sekitar. Siapa tahu kalian bisa membuka destinasi baru di tempat kalian yang bisa menjadi daya tarik untuk para wisatawan maupun dari lokal maupun mancanegara. Karena kalian menemukan sesuatu value yang bisa kalian jual di situ. Who knows ya kan? Jadi teman-teman hanya perlu melihat apa sih yang ada di satu daerah dimanapun teman-teman ditempatkan atau sedang berada. Kalian cari aja apa sih tempat wisata yang dekat-dekat sini aja dulu agar budgetnya tetap masuk karena kalau ngomongin pariwisata traveling itu pasti yang paling ini budgetnya kan karena pasti mahal. Bohong kalau bilang ke tempat wisata itu murah, mahal pasti mahal. Jadi kita itu kembali aku sarankan lihat aja dulu yang dekat-dekat atau mencoba untuk pergi ke tempat yang memang kita bisa pergi dulu sebelum ya kita menabung karena biasanya aku nabung sih
Kalau aku pribadi aku nabung. Jadi kayak abis event ini aku tahu bakal dapat budget segini bisanya oh naik kapal untuk ke tempat ini dan itu ya harus aku sudah apa bilang ke diri aku sendiri dengan cara-cara seperti itu aku bisa memenuhi emosional aku untuk healing dan itu juga harapannya teman-teman bisa lakukan dimanapun teman-teman berada agar supaya dengan kalian healing kalian upload di sosial media tempat itu juga akan lebih dikenal, akan banyak orang yang ke situ, itu akan lebih berdampak secara berkelanjutan untuk tempat wisata tersebut dan juga memenuhi kebutuhan story teman-teman di Instagram dan juga healing kalian, emosional kalian dari seluruh drama pekerjaan yang teman-teman hadapi. Kalau dari aku sih gitu ya. Oke, terima kasih saran dan rekomendasinya dari Kak Chelsea. Nah, teman-teman, jadi gitu. Kalau kalian yang pengen healing, coba cari tempat-tempat terdekat dulu yang emang memungkinkan buat budget kalian. Nggak perlu jauh-jauh dulu, yang penting emosional kalian terpenuhi, kalian merasa lebih lega atau seperti apapun, itu emang harus cari sesuai kebutuhan kalian. Nah, gitu, obrolan dari dua narasumber kita hari ini. Nah, sebelum kita tutup nih ya, aku mau ngasih sedikit kesimpulan dari obrolan kita hari ini. Kalau emang sebenarnya traveling itu, healing itu emang bisa dibagi jadi dua macam. Antara kalian emang buat self-care atau emang buat pelarian atau burnout. Nah, itu kembali lagi ke tujuan kalian dan juga kebutuhan kalian tuh seperti apa. Nah, itu cara cara kalian menanggulangi emosional kalian tuh seperti apa. Nah, itu dibedain lewat tujuan-tujuan kalian. Nah, selain itu, kalian juga bisa tahu tempat-tempat yang dari terdekat dulu nih buat traveling, nggak perlu jauh-jauh dulu. Coba cari tempat terdekat dulu, nggak perlu mahal. Yang penting kalian melakukan self healing kalian ke diri kalian, biar diri kalian merasa tenang ataupun hadiah buat diri kalian itu cari tempat-tempat yang terdekat dulu. FOMO nggak apa-apa, asalkan itu sesuai sama kebutuhan kalian, dan yang penting prioritaskan diri kalian terlebih dahulu. Gitu, teman-teman. Nah, oke itu dia obrolan kita hari ini. Terima kasih buat dua narasumber hebat hari ini, Kak Chelsea dan Kak Bila, yang udah mau meluangkan waktunya untuk bincang-bincang bareng kita di Genti Podcast. Nah, teman-teman sebelum kita tutup nih ya, kita dokumentasi dulu nggak sih? Oke, aku bantu ya buat dokumentasi. Ini gaya bebas dulu Astra ya. Gue hitung ya, 1, 2, 3. Lagi, 1, 2, 3. Kak Chelsea, Genpi punya ini nggak sih? Apa? Punya Gaya gitu? Gimana tuh? gaspol. Oh, Tapi- gaspol. Oke, Nah. boleh. 1, 2, 3. Lagi. Ada lagi kah? Oke, oke. Tapi kita Makasih banyak Kak. Makasih. Dan Aku tutup dulu ya, belum ditutup. Terima Oke. kasih juga Kak Bila. tahu nggak? Jangan lupa healing ya. Iya, jangan Oke. lupa healing. Bener, jangan lupa healing. Kalau ada budget ke sulut aja, guys. Sudah Cover sama Kak Chelsea, di cover sama Kak Chelsea. Kak Chelsea, sorry. Waduh. Ya,